Teman-teman, coba kita simak penjelasan langsung dari Dr. Kiai Haji Abbas Bilyakhshi MA. Bagaimana Ba'lawi dan para pemujanya ini kemudian membunuh karakter orang-orang yang memang berseberangan dengan mereka, berbeda faham, ya kan? Kemudian berbeda haluan. Apalagi jelas-jelas mereka nyatakan sebagai musuh mereka, yang dia nggak segan-segan mengatakan untuk halal darahnya ditumpahkan. Ini bagaimana cara mereka itu kemudian mengatur siasat untuk membunuh karakter orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Nah, ini penjelasan langsung dari Dr. Kiai Haji Abbas Bilyakhshi MA atau Gus Abbas. Kita simak, teman-teman. Maknya saja. Itu doktrinnya mereka. Kalau menyebut nama kiai daripada selain golongan mereka, jangan panggil kiai, jangan panggil sebut nama kebesaran, panggil namanya aja. Panggil namanya aja, sehingga manggilnya ketika habaibnya itu, oknum habaibnya manggil si, maka muhibibnya manggilnya si semua. Manggil Kiai Imad si Imad, manggil Buya Said Akil si Said, manggil Buya Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Sekarang saya tanya, itu batil apa hak atau batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Apakah mau dibiarkan? Ini harus dihentikan. Dihentikannya bagaimana? Diselesaikan, bukan menghentikan mereka. Diselesaikan. Kalau urusan mereka, orang-orang semacam mereka itu akan terus ada. Tapi minimal kita itu sebagai warga NU, sebagai pengurus NU dan ulama-ulama NU harus bisa memberikan pencerahan, pencerdasan terhadap rakyat dan masyarakat Nahdlatul Ulama. Begini loh yang namanya habaib, begini loh nasabnya, begini loh ceritanya. Dan dulu juga ada semacam habaib, semacam Ba'ali. Begini loh cara menghadapinya. Jadi panduannya ada supaya masyarakat tuh bisa bersikap secara benar sesuai dengan rel-rel agama. Ini bukan masalah benci kepada Habib atau tidak. Tapi permasalahannya masalah itu. Lah kalau begitu seumpama itu berarti kita itu memecah belah umat. Loh, ini bukan at-tafriq bainal mu'minin, bukan memecah belah orang beriman, tapi at-tafriq bainal haqqi wal batil. Ini memilah-milah antara yang hak dan batil. Kebatilan dan hak harus dipilah. Dan masyarakat harus diajari, beri petunjuk. Ini loh, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Bukan menghentikan. Kalau masalah menghentikan nggak akan berhenti. Mau berhenti atau tidak itu satu adalah urusan Allah. Nomor dua urusan mereka mau berhenti atau tidak. Mungkin personality mereka ada yang mau berhenti, tapi secara pelan semuanya Ba'alwi saya yakin tidak akan berhenti. Dan akan ada orang seperti itu. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Zamannya Musailamatul Kadzab. Apakah berhenti? Sampai sekarang ada juga, muncul lagi. Jadi yang penting kita memberikan panduan kepada rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia itu jangan mau dibodohi dengan doktrin-doktrin mereka. Kita ini bangsa besar. Belanda itu mengubur dalam sejarah kebesaran Indonesia yang mampu menguasai 3/4 dunia. Dikubur. Padahal kita itu bangsa besar. Orang Jawa itu besar, orang Aceh itu besar, orang Sumatera itu besar, Kalimantan punya kebesaran, Sulawesi, Maluku, itu semua Nusantara itu punya kebesaran yang lebih di atas yang lain. Tetapi dikubur. Bahkan sekarang sudah diracuni dengan doktrin-doktrin habaib yang seperti itu. Ba'ali seperti itu. Akhirnya masyarakat menjadi bodoh. Masyarakat akhirnya terkungkung. Masyarakat terpenjara mentalitasnya. Kenapa selalu didoktrin, selalu dijajah dengan cerita-cerita semacam itu? Masalah syafaat, kalau Anda tidak menghormati kami, maka tidak akan mendapat syafaat, tidak akan masuk surga. Akan saya paksa kamu untuk masuk neraka. Kamunya siapa bisa maksa masuk neraka? Jadi ini adalah merupakan satu kasus yang harus diselesaikan. Mau berhenti mau tidak, yang penting Nahdlatul Ulama, PBNU khususnya dan ulama-ulama yang lain itu harus memberikan petunjuk. Jadi apa namanya? Yaitu adalah al-irsyad wa dakwah, memberikan petunjuk dan mengajak masyarakat bagaimana cara menghadapi Ba'alwi ini. Karena ini sudah luar biasa menurut saya. Doktrin-doktrinnya banyak melecehkan para kiai, para ulama, apalagi doktrin fitnah. Mari kita buat fitnah.
yang diterima oleh masyarakat, buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Sekarang saya tanya, Rasulullah itu mengajarkan fitnah apa tidak? Tapi mereka mengatakan mari kita buat fitnah. Ada, saya lihat tuh YouTube-nya, Masya Allah. Nomor selanjutnya banyak makam palsu, banyak cerita yang dibelokkan, sejarah yang dibelokkan. Sudah dibelokkan, makamnya makam palsu, nggak ada isinya. Kadang-kadang ada yang makamnya kuda. Apakah ini bukan penyesatan terhadap rakyat? Ini harus diselamatkan rakyat tuh. Orang NU dan orang muslimin, muslimat, umatnya Rasulullah harus diselamatkan daripada doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran pengaruh-pengaruh mereka. Bukan sekedar itu saja. Masya Allah, makam ada, memalsukan makam. Makamnya dihauli, sudah dipalsukan, diklaim lagi bahwa ini seperti ini. Nahdlatul Ulama tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi sekarang, nah Indonesia tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi mengatakan sekarang Madura itu adalah satu daerah khusus untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Purwakarta, sejarahnya juga diklaim juga bahwa yang membabat tanah Purwakarta itu adalah golongan Habaib, dibantah oleh sesepuhnya. Ini diklaim lagi, diklaim lagi, diklaim lagi. Nanti kalau diklaim semua, habis itu orang Indonesia. Sejarah kalian akan tenggelam. Sejarah kalian akan hilang, akan lenyap. Ditimbun oleh kebatilan-kebatilan kaum-kaum Ba'ali, oknum-oknum Ba'ali semacam itu. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi ini harus ada ketegasan dari pemerintah, dari PBNU, dari ulama-ulama, bahwa seperti ini loh cara menghadapinya. Karena untuk menghadapi mereka itu harus memiliki kekuatan besar semacam Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita juga merinding ya. Ya paling enggak alur yang beliau sampaikan ya untuk mencerahkan tadi kita bisa adopsi, teman-teman. Barangkali teman-teman yang nonton juga statusnya mungkin ustadz atau pengajar ya, atau nggak masih harus itu semua gitu kan. Ketika kita ngobrol, diskusi, kita ngobrol di warung kopi atau apa, ya kita bisa adopsi tuh alur yang beliau sampaikan. Oh, nyampeinnya dari sini, ini. Kadang-kadang kita bingung mulainya dari mana gitu kan. Nah, ini salah satu metode ya. Dan kemudian beliau tadi menyinggung soal yang di Purwakarta ya. Iya, Mama Sempur, pernah saya juga upload itu. Ada Habib yang kemudian bilang Mama Sempur itu makamnya nggak bakalan ramai kalau nggak ada Habib di situ, kalau nggak ada makam Habib di situ. Padahal dulu Habib itu dulunya tukang kasur, belajar sama Mama Sempur juga. Pertama jualan kasur, kemudian salah satu murid dari Mama Sempur itu kemudian suruh beli. Akhirnya si Habib belajar di situ, terus meninggal wasiat kalau misalnya saya meninggal, saya mau makamnya itu di samping makam dari Mama Sempur, makamin situ. Sekarang diklaim mereka memang kurang ajar kayak gitu, dan itu bukan omong kosong, banyak terjadi gitu loh. Iya, kita doakan terus ya, mudah-mudahan beliau Dr. Kiai Haji Abbas Billy Yaksi, atau kita kenal dengan sebutan Gus Abbas, kemudian Kiai Imad dan kiai-kiai yang lain, diberikan kekuatan, istiqomah, kemudian kesehatan, panjang umur, kemudian kemudahan dalam setiap urusan, wabil khusus urusan dalam rangka mencerahkan umat, menjaga harkat martabat bangsa ini, agama, dan terkhusus marwah daripada NU ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, adalallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.